Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ciartini Kemudin, Stanbook 072-2018-0016, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tugas kami dari mata kuliah Manajemen Operasi Penangkapan Ikan dengan judul Perluasan Usaha Perikanan Tangkap. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang. Di Indonesia, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9/1985 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31/2004, kegiatan yang termaksud dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dengan demikian, perikanan dapat dianggap merupakan usaha agribisnis. Kondisi perikanan tangkap saat ini tengah mengalami stagnasi, bahkan cenderung mengalami penurunan produksi di beberapa wilayah di Indonesia. Degradasi lingkungan perairan laut akibat perubahan iklim, ditambah lagi dengan eksploitasi ikan yang berlebih tanpa kontrol terbanyak pada menurunnya produksi perikanan laut. Perikanan tangkap sebagai sistem yang memiliki peran penting dalam penyediaan pangan, kesempatan kerja, perdagangan, dan kesejahteraan serta reaksi bagi sebagian penduduk Indonesia. Oke, yang kedua, definisi. Definisi yaitu usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan ataupun kegiatan pengangkutan ikan. Sebuah kegiatan usaha yang serius dalam produksi ikan melalui cara penangkapan ikan. Hal ini bisa ditinjau berdasarkan bidang usaha yang dijalankan oleh nelayan ataupun rakyat yang tinggal di daerah pesisir pantai ataupun dekat perairan darat, serta memiliki surat izin penangkapan. Pertama, surat izin usaha penangkapan, kedua, surat izin penangkapan ikan, ketiga, dan surat izin kapal pengangkutan ikan. Di sini ada beberapa definisi, yaitu definisi perikanan. Perikanan adalah sebuah kegiatan berhubungan dengan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari memproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem berbisnis perikanan. Kedua, definisi perikanan tangkap. Perikanan tangkap adalah perikanan yang basis usahanya berupa penangkapan ikan di laut maupun di perairan umum. Ketiga, definisi penangkapan ikan. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk dimuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan mengawetkan. Keempat, definisi perusahaan perikanan. Perusahaan perikanan adalah unit ekonomi berbadan hukum yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan tujuan seluruh hasilnya untuk dijual. Kelima, definisi perusahaan perikanan. Rumah tangga perikanan tangkap adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan dengan tujuan sebagian atau seluruhnya untuk dijual. Selanjutnya yaitu jenis-jenis usaha perikanan tangkap, yaitu 1. Usaha penangkapan ikan, 2. Usaha pengangkutan ikan, dan ketiga, usaha penangkapan ikan terpadu. Faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk perluasan usaha perikanan tangkap yaitu 1. Potensi dan penyebaran sumber ikan. Jenis dan jumlah unit penangkapan ikan termasuk fasilitas, penanganan, dan pendaratan ikan. Selanjutnya, nelayan dan kelembagaan. Selanjutnya, pemasaran dan rantai ekonomi sumber daya ikan. Dan terakhir, kelestarian sumber daya ikan. Selanjutnya, definisinya itu 1. Rumah tangga buruh perikanan tangkap, kedua, kapal perikanan, ketiga, nelayan, dan ada beberapa masih diabaikan sehingga pada daerah dengan tren hasil tangkapan rata-rata menurun
dibarengi dengan hasil tangkapan pernelayan dan ukuran ikan yang menurun pula. Hal ini mengarah kepada perikanan tangkap berlebih yang selanjutnya sering terjadi konflik di antara pemanfaatan sumber daya. Meningkatnya jumlah produk, pertumbuhan ekonomi, meningkatkan PDB berkapita dan perdagangan internasional mengakibatkan wilayah yang overfishing cenderung meningkat. Di samping itu, meningkatnya overfishing juga disebabkan oleh visa, kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan Indonesia ke depan. Di wilayah yang overfishing perlu dilakukan konservasi dan pemulihan. Di wilayah yang underfishing perlu optimasi penangkapan ikan sekaligus melakukan konservasi agar potensi sumber daya perikanan tangkap di laut tetap terjaga sehingga berkelanjutan. Meskipun peluang untuk melakukan optimalisasi penangkapan ikan di laut Indonesia masih memungkinkan, tetapi perlu langkah-langkah yang lebih sungguh-sungguh untuk menjaga keberlangsungan daya dukung sumber daya ikan agar tidak merugi generasi yang akan datang. Untuk mencegah jumlah penangkapan ikan berlebihan dan jumlah nelayan yang berlebihan secara langsung dapat melalui pengendalian upaya penangkapan, misalnya pengendalian melalui peraturan dan perizinan untuk mengendalikan dan membatasi jumlah penangkapan ikan, jumlah nelayan, jumlah jenis ikan dan ukuran ikan yang ditangkap, serta jenis alat tangkap ikan yang digunakan. Jenis-jenis perizinan usaha perikanan tangkap menurut Departemen Kelautan dan Perikanan nomor 17 tahun 2006 meliputi surat izin usaha, surat izin penangkapan ikan, dan surat izin kapal penangkapan ikan. Apabila pengembangan usaha perikanan di suatu wilayah perairan ditekankan pada penyerapan tenaga kerja, maka menurut Montinja 1987, teknologi yang perlu dikembangkan adalah unit penangkapan ikan yang relatif dapat menyerap tenaga kerja yang banyak dengan pendapatan nelayan yang memadai. Selain itu, juga unit yang dipilih adalah unit penangkapan yang mempunyai produktivitas tinggi, namun masih dapat dipertanggungjawabkan aspek biologis dan ekonomisnya. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Bila ada salah kata ataupun kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.